Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang rapat pengadaan dari BBM untuk SPBU. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Apresiasi atas pertemuan dari siang sampai dengan sore ini. Jadi sebenarnya kalau melihat solusi, kalau kita mengarah kepada solusi, karena ini kita tinggal 3 bulan lagi, sebenarnya bukan tidak sepakat, tetapi masih ada poin yang perlu disesuaikan. Jadi dari 2 kargo yang ada ini sebenarnya yang masih belum klop itu yang kargo pertama. Yang kargo kedua, dari 5 badan usaha ini sebenarnya cuma 1 yang tidak berminat untuk bernegosiasi lanjut. Tapi empatnya ini masih terus negosiasi, bahkan sebenarnya sudah sampai mendekati final kemarin itu, kalau tidak ada masalah sedikit terkait etanol yang disampaikan oleh Pak Wadirut. Nah itu kargo nomor 1. Nomor 2 kita belum fix kan propertiesnya, apakah sudah sesuai base fuelnya itu dengan badan usaha yang lain. Jadi kalau kita misalnya bilang solusi Bentar Pak Dirjen, ya, tadi apa yang tidak disepakati terkait jadi sebenarnya etanol, kandungan etanol. karena ada kandungan etanol di kargo pertama, Pak. Berarti ini terkait kualitas dong. Iya, Ini ribut lagi pasti publik. Tahu bahwa yang dipaksa beli itu barangnya yang enggak dia. Kayak saya lah kan. betul. Saya pengen nasi Padang, tapi dikasihnya pecel lele kan, kira-kira gitu kan. Walaupun saya suka pecel lele kan, gitulah. Tapi lagi hari ini kan saya harus jualan lagi. Ini rame di publik, pasti rame. Dan ini pasti rapat-rapat ini. Jadi yang jelas ini bukan nggak sepakat, karena mereka ada hal-hal yang tidak. Ini kasihan Pertamina, jadi makin terkucil lagi tuh, kan? Dipikirnya barang base oil yang mereka impor pun sama swasta-swasta dianggap tidak qualified, Pak, gitu loh. Jadi makanya saya pikir tidak sepakat karena harga, karena apa gitu. Tapi kalau soal produk, waduh, ini kejadian lagi nih pasti. Izin Pak Ketua, jadi sebenarnya garis boldnya itu adalah base fuel. Kalau base fuel itu sesungguhnya disepakati, maka itu tidak ada hal yang jadi hambatan. Jadi memang mungkin di kargo pertama ini definisi base fuelnya itu masih ada sedikit tambahan dari etanol itu aja. Jadi mungkin itu sehingga di kargo kedua ini nanti akan kita lihat, semoga ini sudah benar-benar base fuel, sehingga yang tadi habis sebenarnya kan sudah ada di pelabuhan. Kalau itu sudah oke, tinggal diambil, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ada BBM yang dicampur tadi sama etanol itu mungkin kualitasnya berkurang gitu ya, nggak sebagus yang benar-benar nggak ada etanolnya. Jadi benar-benar base fuel yang benar-benar dasar gitu, nggak ada campuran lainnya. Makanya ketika dicek, wah kok ini ada etanolnya, nggak sesuai dengan harapan atau kualifikasi dari yang swastanya gitu. Jadi dianggap, wah ini Pertamina kualitasnya kurang bagus nih ininya, minyaknya gitu, sehingga ya banyak yang tadi ya nggak setuju dengan kualitas tersebut. Jadi kayak, wah ini gara-gara kualitasnya, gara-gara produknya orang bagus, maka dari itu kalau misalnya mereka beli, mungkin ketika dijual itu kualitasnya tuh menurun. Nanti kalau misalnya menurun, yang disalahkan yang menjual kan itu. Jadi mereka nggak mau disalahkan gara-gara produknya, karena produknya yang menyediakan adalah Pertamina-nya gitu. Ini masalahnya di sini, karena mereka nggak bisa impor langsung, harus melalui Pertamina, sedangkan yang disediakan Pertamina itu barangnya kurang bagus gitu. Jadi mereka terpaksa mungkin harus menolak tawaran tersebut gara-gara kualitasnya tidak sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan ya. Jadi mereka dibatasi tidak boleh beli, tapi mereka ketika membeli dari yang setelah disediakan kualitasnya kurang bagus ya. Jadi terdesak juga nih dari pengusaha swasta dari apa ya, SPBU tadi gitu ya. Izin pimpinan saya tambahkan, ini kan carut marut ini kan memang ya mereka dari Kasian pihak swasta ini. melihat lebih kepada spesifikasi dari base oilnya sendiri kan. Jadi saya pikir ngapain nambahin kerjaan buat Pertamina, hanya kita waktu 3 bulan ke depan sambil merevisi bagaimana jualan kita tahun 2026 importnya mereka. Kasih kelonggaran, mereka bisa tambah impor memungkinkan apa tidak untuk selama 3 bulan ini. Mereka mengimpor lagi selama 3 bulan. Pertamina atau swasta akan membutuhkan waktu lagi, Pak, karena prosesnya kan harus ada persetujuan juga di Kemendaknya. Jadi ini tidak bisa mengajukan lalu kemudian berapa hari kemudian langsung ada. Oh ya, kita nggak bicara hari kan memang ya, tidak bicara hari. Ya, ini karena dan pengadaan BBM tuh nggak semudah itu, nggak tiba-tiba oh ini ada prosesnya dulu gitu, disetujui atau tidak. Kalaupun disetujui itu nggak tiba-tiba bisa datang minyaknya diimpor gitu dari misalnya negara lain. Itu kan butuh proses, misalnya melalui kapal itu kan berapa hari, berapa bulan untuk proses pengantaran minyaknya. Jadi nggak semudah itu untuk menyediakan minyak. Kalau udah terjadi kelangkaan, ya itu sangat sulit sekali untuk dikembalikan. Misalnya ada kenaikan harga gitu, itu akan sulit untuk diturunkan karena prosesnya yang sangat lama gitu ya. Untuk memindahkan minyak itu nggak semudah itu dari satu tempat ke tempat lainnya, apalagi dalam bentuk yang besar ya, kapal tanker itu kan, yang besar itu kan nggak bisa terlalu cepat karena emang berat sekali gitu ya minyaknya. Kalau misalnya ada teknologinya mungkin sangat mahal gitu ya untuk memindahkan satu tempat ke tempat lainnya dengan cara yang cepat gitu ya.
mereka sudah menginfokan kelangkaan ini sudah terjadi dari bulan Juni. Ya, dari bulan Bukan, sudah ke-6. melaporkan. Swastanya sudah melaporkan tadi kan, dari mulai bulan Juni sudah pada melaporkan ke SDM, betul ya? Jadi saya pikir ini sudah berjalan. Kalau bulan Juni sampai hari ini udah 3 bulan nih. Ya sudah, kita nggak usah salah-salahkan lihat ke belakang gitu kan. Ini kita buat ke depannya. Mau kasih kerjaan buat Pertamina untuk ngambil base oil juga kerjaan tambahan buat Patra Niaga. Kasih mereka impor. Karena saya lihat nih pasarnya juga tidak terlalu besar. Tinggal kita jaga pasarnya tidak terlalu meluas. Kan itu. Kalau saya lihat dia tidak subsidi karena pangsa pasar Pertamina itu 90% lebih dipegang oleh Pertamina. Gejolak yang ada 4,5% kemarin market mereka pegang. Kayak Swasta megang monopoli 4,5%, gitu betul ya. ya? Di awal. Dengan ada gejolak naik 1,5% jadi 6%. Ini gambaran kita kemarin. Jadi ngapain jadi masalah? Saya pikir coba dibahas lagi untuk opsi berikutnya. Silakan untuk swasta juga bisa berdagang gitu kan Pak. Mungkin itu sebagai cari way out lah. Daripada ini juga ngasih kerjaan baru untuk Pertamina untuk bernegosiasi. Ya seperti tadi Pak Bambang sampaikan, nggak mungkin gitu. Kita mau jualan nasi goreng tapi berasnya sama. Ngambilnya tetap ngambil berasnya orang yang bukan kompetitor lah. Kita pasarnya sama gitu. Nah ini juga perlu dipikirkan gitu Pak Dirjen. Sebagai solusi saja saya pikir daripada ini berkelanjutan. Jadi kayak kadang-kadang orang tuh milih ke swasta karena ingin tadi ya kualitasnya berbeda dengan yang disediakan di Pertamina gitu. Kalau misalnya belinya sama di Pertamina, buat apa ada swasta itu? Jadi swastanya jadi nggak bisa bersaing sama yang Pertaminanya kan. Gara kemarin tuh swastanya bisa ngimpor langsung, ternyata yang impor langsung jadi bersaing sama Pertamina. Nah Pertamina nggak mau kayak gini kan, makanya dibatasin yang swasta harus beli ke Pertamina juga gitu. Nah itu jadi masalah ketika beli di kompetitornya. Ya buat apa ada swasta kalau gitu? Nah, kualitasnya sama kayak di Pertamina, masyarakat nggak punya alternatif lain. Jadi mau mereka beli di Pertamina, mau beli di swasta, ya produknya sama aja gitu, karena dari sumbernya yang sama gitu. Yang impor itu dari Pertaminanya ya gitu. Jadi itu yang jadi masalah ketika hanya dari satu keran saja ya untuk impornya. Jadi kualitasnya nggak berbeda atau mungkin sama aja dengan Pertamina yang swasta ini gitu kan. Bisa berjualan. Mungkin itu Pak, tambahan sedikit Pak Dirjen. Terima kasih. Catatan Pak Dirjen, ini catatan penting loh. Jangan pernah selalu bicara ini hanya untuk 3 bulan. Di dapil saya kemarin hanya putus jalan itu 2 hari loh Pak. Itu orang ributnya sampai bupatinya itu takut kan. Jadi jangan pernah Bapak sebagai pejabat selalu berpikir hitungan ini hanya 3 bulan. Ini kebutuhan dasar loh Pak. Antrian banyak, ada mereka penunggang gelap bikin rusuh apa kan. BBM itu sangat riskan. Jangan dibuat main-main atau alasan ini 3 bulan aja kok kan. Hitungan hari aja ribut. Jangan meremehkan. Saya selalu ingatkan loh, pokoknya kalau BBM jangan coba-coba. Hitungan hari, hitungan ini aja itu. Benar nggak? Kan? Gara-gara pengiriman telat aja, ributnya ampun-ampun. Gas, pokoknya BBM lah itu kan. Jangan saya mohon dengan sangat kepada seluruh jajaran Kementerian SDM, berpikirlah bahwa ini barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ya itu jangan meremehkan tadi ya, masalah ini kebutuhan dasar sekarang gitu di manusia modern sekarang gitu. Karena kalau minyak nggak ada, gas nggak ada, itu susah gitu. Misalnya minyak nggak ada ya, solar misalnya langka, BBM langka gitu. Nah orang mau ngirim barang nggak bisa kan, harus pakai mobil truknya nggak bisa jalan gara-gara nggak ada BBM-nya, nggak ada solarnya, nggak ada minyaknya. Itu akan menghambat proses ekonomi juga. Nanti dari ekonomi orang harus dapat barang cepat gitu ya dalam waktu 1 hari, tapi gara-gara mobil nggak bisa bergerak, nggak ada transportasi, akhirnya membuat ekonomi itu melambat. Jadi efeknya bisa kayak ini bola salju itu semakin besar gitu, dari satu masalah ke masalah lainnya. Atau misalnya dari gas itu kan, kalau minyak tuh dari kendaraan gitu ya, dari pergerakan bisa terhambat, melambatkan ekonomi. Atau kalau sekarang dari gasnya nih, kalau gasnya nggak ada, orang mau masak susah gitu ya. Misalnya mau dagang itu kan butuh gas, itu kalau misalnya gas itu nggak disediakan, orang nggak bisa dagang. Kalau pakai gas yang lebih mahal, kayak gas yang bukan 3 kilo gitu, itu hasilnya mereka mungkin menaikkan harga dari dagangan yang mereka jual untuk mengkompensasi harga gas yang naik tadi ya. Jadi banyak implikasi ketika satu masalah itu tidak diselesaikan, bisa berdampak ke hal yang lainnya gitu, entah itu dari transportasinya, entah itu dari masalah ekonominya dan sebagainya ya. Jadi karena BBM ini udah salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia modern ya, untuk menggerakkan mesin tadi ya, untuk menggerakkan ekonomi. Kalau nggak ada, itu akhirnya bisa melambatkan sampai menghentikan ekonomi ya, gara-gara nggak ada kelangkaan gas ataupun minyak ya. Sepenting itu sekarang di dunia modern ini. Sampai chaos ataupun terjadi masalah karena pasokan tuh. Mungkin tadi saya ini ya, ada teman-teman yang bilang di Papua nggak ada. Tapi Tuh, Pak, ini zaman sosmed. Saya orang yang mengusulkan 1 orang 1 akun setiap platform. Dan
agar sosmed itu bisa dikendalikan orangnya asli. Karena sosial media itu bagian dari jati diri seseorang. biar nggak ada Jadi buzzer solusi lagi kayak gini ya. mana bisa, Pak? Kan? Bisa diedit AI. Tadi aja kayak Bu Ingrid kita tanya, bener nggak itu beredar foto ada apa namanya? Tangki Pertamina masuk ke mana? Ke Shell. Sampai dibuat ledekan, oh Pertamina punya Itu cabang baru ya, namanya kabar Pertasel, hoax selain gitu Pertasop ya, gitu kan. atau nggak Makanya ternyata misinformasi. itu hoax. Nah, hal-hal semacam itu belum lagi ntar dipicu antrian. Jadi kami berharap kepada Pak Dirjen, ini Pak Dirjen yang lama kan paham nih kan, ya Pak Sujan. Pak Dirjen yang lama ini dulu karena akibat LPG, ya kan? Saya hanya mengingatkan kan, dulu LPG kan, kita bareng-bareng kan, ya kan? Tapi ya namanya kaum kelompok apa Satria kan, pasang badan, kan? Itu. Mudah-mudahan Pak Laude banyak bertanya lah ke Pak Ucan. Bagaimana ceritanya dulu ya Pak Ucan ya, kan? Jadi saya pikir itu Pak Dirjen ya, tolong terkait ini BBN pasokan untuk swasta itu harus dikaji ulang karena waktu Pak. Jangan berpikir oh nego-nego, apalagi ini negonya terkait kualitas barang lah, kualitas barang yang akan mempengaruhi brand setiap SPBU. Saya yakin mereka pasti akan berhitung di situ. Daripada ntar bermasalah atau apa, mereka lebih baik berhenti sampai ini kan, sampai nunggu ini. Nah, maksud saya Ya, jadi masalah kepercayaan gitu. Kalau mereka udah yang swasta ini kan dipercaya sama masyarakat memiliki kualitas yang berbeda dengan Pertamina gitu. Karena Pertamina kan kemarin tuh ya pernah dengar kasusnya korupsi ya besar-besaran yang dioplos itu kan yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada Pertamina itu menurun dan lebih percaya kepada yang swasta karena swasta itu benar-benar menyajikan kualitas yang berbeda yang lebih baik daripada Pertamina. Makanya kan jadi alternatif. Wah, nggak apa-apa nih lebih mahal sedikit tapi ketika pakai BBM yang di apa ya swasta itu benar-benar bagus untuk mesinnya itu benar-benar wah ini kualitasnya emang sesuai dengan harganya gitu jadi mereka percaya ke sana gitu jadi ketika dibatasin tadi kan masalah impor BBM-nya yang swasta ini itu akhirnya yang swasta ini jadi mempertanyakan apakah mau ngambil kualitas yang buruk sehingga kepercayaannya tadi turun atau menghilang dari masyarakat atau tidak gitu terus ternyata dari ya apa ya, pernyataan tadi ya bilang bahwa si yang swasta ini emang ingin mempertahankan kualitas gitu. Kalau kualitas produknya itu tidak bisa dipertahankan, mereka nggak mau beli akhirnya ke Pertamina. Ya, jadi benar-benar integritasnya itu tinggi ya tentang untuk menjaga kepercayaan publik kepada perusahaan tadi, perusahaan swasta yang menyediakan minyak itu. Ya, jadi kepercayaan itu sangat penting untuk customer ya. Sehingga wah bagus nih produknya, beli di situ aja lah gitu ya. Makanya Pertamina itu mungkin masalahnya di sini ketika kepercayaan itu nggak ada yang mau beli di Pertamina-nya. teman-teman SPBU swasta tolong dibantu juga kan. Pertamina juga sama, jangan terlalu ego sektoral juga kalau memang ada yang ini karena ini waktu soalnya. Ini Shell besok udah habis. BPAKL udah akhir bulan kemarin. Ada kelangkaan kan? ya. Ini Exxon sudah sebulan yang lalu ya Pak ya. Udah apa Vivo kan. Nah, kalau semuanya habis ntar gitulah. Jadi tolong banget lah kepada Pak Dirjen dan Pertamina kan. Bukan monopoli itu kan. Semi monopoli kan. Jadi pasal 33 itu tidak harus juga cabang-cabang produksi yang ayat 2 loh. Karena kami hafal kalau pasal ini kan. Karena kami itu selalu dididik terkait pasal 33. Jadi ada ayat 1, ada ayat 2. Ayat 2 itu terkait cabang-cabang produksi. Katanya Pertamina emang udah ada produksi. Kan? Memproduksi sebagian. Kan? Kecuali kayak Aramco kan. Kayak apa namanya? BP gitu kan, mereka berlebih. Nah, Pertamina ini sampai cuma 600, Pak. 600 lifting tuh per hari. Nah, kebutuhan 1,6. Jadi itu aja masih kurang gitu loh. Jadi tolong kepada Pertamina sinergi yang dimaksud tuh saling bahu membahu kan. Toh juga ini pasarnya pasar swasta kan, pasar umum Pak Laude, tolong dikaji ulang lah. Kita minta dikaji ulang kan. Kita minta bukan dalam ini, dievaluasi. Tujuannya baik, kami yakin tujuannya baik. Tapi kalau penerapannya tidak baik, hanya akan menimbulkan kegaduhan dan mengganggu iklim investasi. Itu yang tadinya mungkin mereka akan investasi tambah, bisa-bisa mereka stop gitu loh. Nah, itu dari saya. Jadi khawatirnya jadi monopoli kan kalau misalnya dibatasin tadi hanya dari Pertamina gitu belinya. Kalau Pertamina hanya nyediain produk yang kurang bagus, nanti akan berpengaruh ke yang swastanya juga. Dan swastanya ini kemungkinan bisa tercekik juga ya. Jadi kan mereka mau ngejual barang, tapi barangnya nggak ada nih. Sedangkan barang yang mau dijual ya dari satu supplier doang dari Pertamina doang. Sedangkan produknya itu kurang bagus. Gitu. Jadi pertaruhan di sinilah pertaruhan dari kepercayaan sama integritas dari SPBU swasta. Ya, jadi swasta ingin pertahankan kualitasnya, tapi produknya tuh yang mau dijual kurang bagus. Sehingga itu ya masalahnya. Jadi langka tuh. Kalau misalnya udah ada kelangkaan, ya barang nggak ada yang bisa dijual. Sedangkan tadi para pekerja itu harus digaji, ya beban perusahaan sangat tinggi.
sehingga bukannya untung malah buntung gitu. Jadi setiap bulan harus ngebayar pekerja, sedangkan barangnya nggak ada yang bisa jual, sehingga terus rugi. Dan kalau misalnya terus dilakukan misalnya sampai berbulan-bulan, itu mungkin perusahaannya bisa tutup gitu ya, bisa bangkrut gara-gara ya tadi harus menggaji para pekerjanya, sedangkan nggak ada keuntungan yang didapat dari penjualan karena tadi ya kualitasnya kurang bagus untuk penjualan dari Pertamina itu ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari, karena masalah kualitas barang yang swastanya tidak mau membeli barang dari Pertamina. Nah itu yang mungkin bisa kita pelajari dari rapat ini. Kalau misalkan tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.